Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ini wabarakatuh. kita kayak podcast live, ini tiba-tiba di belakang layar ada banyak orang bersuara hau hau hau. Oh, Beneran Malam-malam padahal ya. pada tidur bocah-bocah kan. iya. Oh, ya, shh. Ini saya mau menginfokan bahwa tadi itu kan saya posting potongan video Sirariung yang ke-6. Oh. Banyak orang yang nggak tahu ini di mana, kapan bisa berkumpul. Jadi teman-teman kalau misalkan mau update kita mau acara di mana, acara apa, terus kayak Sirariung itu kumpul di mana, saluran WhatsApp Guru Gembul sudah hadir, jadi bisa ikutin aja, follow di situ. Itu lebih update dibanding TikTok dan Instagram karena Ya, Sirariung itu acara yang sebulan sekali. Sebulan di Bandung, sebulan di Jakarta. kan kemarin sempat bikin video bukan influencer, content creator yang menghina suku Sunda, yang mengatakan suku Sunda wakwau tuh. Nah, dia tuh kan sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Apakah emang ngehina suku tuh harus sampai di penjara? Ngehina suku dalam undang-undangnya ada. Oh, adakah? Ada. Menghina golongan tuh ada. Menghina golongan, mengaitkannya dengan ras. Itu ada, memang ada. Jadi secara undang-undang kalau ada yang melaporkan pasti ditangkap. Oh, karena itu delik atau aduan gitu. diproses. Iya. Nah, ini orang Sunda kan ada sekitar 30 sekian juta orang. Nah, itu kalau nuntut semua bisa. Dan memang ada beberapa perwakilan dari tim Piking gitu ya. Kemudian ada Para preman-preman. Ada preman, ada seniman, ada artis dan sebagainya. Itu yang sudah melaporkan. Jadi sebenarnya dalam masalah legal hukum memang ada yang seperti itu. Cuman terkait dengan apakah harus dipidana juga, kita tuh di satu sisi memang harus memberikan efek jera kepada pihak-pihak tertentu agar tidak mudah secara lisan menyinggung orang lain. Apalagi nyinggungnya tuh bukan ini gitu, bukan kritik, tapi nyinggungnya tuh emang ngajak berantem gitu. Dasarnya hate gitu ya. Dasarnya hate. Nah, hate speak itu juga kan sebenarnya ada ininya kan, ada undang-undangnya. Soal ujaran kebencian tuh ada undang-undangnya. Jadi ini udah masuk ke dalam delik, udah masuk ke dalam kategori itu. Nah, cuman balik lagi, kita tuh harus introspeksi di sisi lain ya, harus introspeksi. Bukankah selama ini tuh kita sering ngejek-ngejekin kesukuan gitu? Yang paling umum tuh Jawa Hama misalkan. Ya betul. Gitu kan? Tapi itu juga pada akhirnya di komentar di sosial media bahwa berarti orang Jawa kuat. Karena Jawa dihina-hina tuh dia nggak sampai membuat yang ngehinanya di penjara. Bukan gara-gara itu. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ada yang bisa dituding. Istilah Jawa Hama tuh kan awalnya anonim. Jadi siapa orang pertama yang nyebut? Nah, kalau ini kalau Resbob ini tampangnya jelas kelihatan dan dia sangat-sangat provokatif. Nya bayangkan di depan kamera semua orang Sunda anjing gitu. Dan setelah ditelusuri itu bukan kali pertama dia ngomong kayak gitu. Iya, dia mah udah sering. Ujaran kebencian kepada orang Sunda tuh udah sering. Makanya dulu kita pernah bikin video trainingan. Jadi itu mah ungkapan jujur. Jadi kalau ada orang mabok terus ngomong itu tuh jujur. Bener. Iya sih. Justru yang nggak jujur tuh ya kita pas lagi nyadar gitu. Nah, kita nyadar itu kan dibumbui oleh begitu banyak kemunafikan gitu. Tapi kalau yang mabok tuh dia kehilangan kesadaran untuk mengontrol diri kan. Jadi akhirnya ya jujur begitu. Nah, itu yang saya khawatirkan mah ini nih. Dia tuh bukan hanya di penjara. Apa disiksa di penjara pasti. Itu pasti. Itu pasti ya, Resmob siap-siap saja. Tapi mau bertanya nih. Apa coba? Pak, masalah yang tadi yang apa? Yang sambil sambil mabok. Itu juga ada deliknya, Pak. Yang apa? Iya. Menyetir sambil mabok. Iya ada. Dan live lagi dia. Live. Dia blunder juga nggak sih? Bikin apa? Malah jadi makin blunder juga. Kalau soal itu bukan blunder. Karena dia tuh emang sengaja bikin konten yang provokatif, yang cari ini kan, cari sensasi, cari masalah. Emang kategori kontennya tuh itu gitu. Tapi kayak dulu mah Ferdian Paleka nih. Iya. Nah, sekarang mah kan beliau mah udah tobat gitu ya. Udah tinju jadi, sekarang mah. Udah jadi bagus gitu. Jadi, nah tapi kan untuk dapat kan kayak kita gitu, kalau bikin video teh
prosesnya tuh panjang, saya teh hampir setahun nggak dapat AdSense teh. Tapi kalau dengan cara itu kan cepat kan. Betul. Dan dia tuh minta disawer kan, yang lip-lip yang Selalu kayak gitu selalu tuh. ada lah gitu. Iya, yang kayak gitu. Jadi emang niatnya Emang niatnya gitu. gitu. Tapi kalau misalkan mungkin ini agak mungkin keteledoran dia, kenapa melakukan hal seperti ini? Ini kan konsekuensinya lebih panjang lagi. Menurutku ini lebih malah justru saya juga nggak tahu sebelumnya Resbob itu siapa. Iya betul. Saya tahu Jadi sih. kenapa? Tapi bahkan sekarang tuh jadi konteksnya tuh ngarahnya tuh ke orang tuanya yang bapaknya tuh ternyata mantan koruptor dia tuh bapaknya Dan koruptor. adiknya juga pernah berkasus Iya, juga. terus nah jadi pada akhirnya tuh masalahnya tuh jadi masalah ke seluruh keluarganya seperti biasa Jadi lah, orang akhirnya Indonesia mah. akhirnya bikin sentimen makan uang haram tuh gitu Nah, betul, pokoknya gitu. Itu bahkan yang jadi top komen, Mob. Jangan ngasih makan anak uang haram. Jadi kayak gini kelakuan dua-duanya. Iya. Itu ibunya juga agak ekstrim, tapi kita tidak mengomentari Iya, emang. pola asuh seorang ya. Ini kita mengomentari pola asuh Bapak negara kita, Pak Guru. Jadi, Aduh. Jadi Bapak Prabowo ini Pak ada Prabowo. banyak konteks yang mau saya tanyakan. Saya mau bertanya pertama adalah setelah jangan gitu dulu deh. Saya mau ke ini dulu, statement Pak Tito di YouTube-nya Pak Helmiah ya, yang mengatakan bahwa dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, Ya. ada Ingin membantu. pengusaha yang ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat, dikaji berapa banyak obat-obatan yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu. Yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Jadi jangan sampai nanti image-nya seolah mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa. Itu menurut Pak Guru itu kita tanggapannya gimana? Mendagri kan itu sekarang? iya. Jadi ada yang mau bantu nih 1 miliar nggak cukup, kita mampu gitu. Pertama kita buka-bukaan untuk menutup ya. Kita buka untuk menutup. Hati-hati mengkritik Pak Tito. Karena ngeri. Beliau itu ngeri sekali ya. Tapi itu gunting ngeri juga. Oh iya, ini gunting ngeri. Pegangnya ini aja, siapa tahu Halilan masuk. Di antara pejabat-pejabat yang berani mengambil tindakan yang ekstrim, di antaranya adalah Pak Tito. Jadi ada banyak cerita-cerita janggal sebelum Pak Tito sekarang jadi Mendagri gitu ya. Dan ini juga bisa dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas intelijen, intelijen dan lain sebagainya gitulah ya. Ya panjang lah ceritanya. Tapi pertama kita harus agak berhati-hati sama Pak Tito ini. Saya masa ngikutin ada beritanya, jadi ada beritanya ya. Nah terkait dengan pernyataan Pak Tito itu yang mengatakan ya cuma 1 miliar, negara juga sanggup segitu mah. Nah ini tuh sebenarnya didasarkan pada keputusan Pak Presiden negara kita untuk gak nerima bantuan dari negara manapun. Gitu kan? Karena gak nerima bantuan dari negara manapun secara legal, maka kemudian ada swasta yang masuk. Kurang lebih 1 M. Nah, kemudian media itu memberitakan ada bantuan masuk dari Malaysia. Nah, dari Malaysia ini disalahpahami oleh netizen. Dianggapnya adalah dari negara Malaysia, padahal kita tuh kalau dikasih bantuan dalam konteks negara kita tuh enggak. Makanya swasta yang masuk. Nah, tapi makanya Pak Tito kemudian nyeletuk ngomong, ini salah paham netizen, Malaysia mah enggak nyumbang, yang nyumbang itu adalah pengusaha dan si pengusahanya juga ngasihnya enggak banyak, cuman segitu. Sebenarnya banyak ya. Lumayan 1 M dibeliin pembalut mah banyak gitu buat wanita. Oh iya ya, banyak. Pembalut luka juga kan bisa. Pak, perban. mau nanya nih kalau masalah yang tadi. Nah, itu tuh konteksnya itu pemerintah yang komunikasinya buruk itu tuh kayak gitu tuh. Atau misalkan ini emang udah diplot seperti ini biar menciptakan huru hara di netizen. Ini tuh sejak setahun yang lalu saya tuh
pas Pak Prabowo diangkat, saya tuh komplain tuh 3 hal. Pertama, komunikasi politik teman-teman pejabat kita itu busuk banget. Asli itu busuk banget. Berarti emang komunikasi yang buruk. Emang komunikasinya jelek pisan gitu. Sekelas apa namanya? Juru bicara presiden aja busuk. Nih. Busuk banget itu ya. Pak Hasbi ya. Nah, itu jelek banget ya. Terlepas otaknya ikut jelek atau enggak, busuk atau enggak ya, tapi bahasanya jelek. Nah, kemudian yang kedua, mereka itu berusaha untuk memberikan gambaran dan bayangan yang lebih optimistik kepada presiden. Nah, makanya berita-berita kayak Pak Tito ini, dia tuh kan ngomong tuh sebenarnya untuk menggarisbawahi pernyataan kepada Pak Prabowo, kepada presiden kita. Uang yang kita kasihin lebih besar kok. Itu kan gaya-gaya yang menegaskan bahwa kita tuh kuat, kita tuh bisa optimis, dan kalau ada yang nyumbang kayak Kang Peri Irwandi kemarin kan langsung, wah negara lebih gede gitu kan. Nah ini kan konteksnya sama. Ada Malaysia, orang Malaysia ngasih, kita lebih gede gitu. Nah jadi ini sebenarnya adalah upaya untuk menenangkan keresahan yang mungkin akan terjadi kepada Pak Prabowo. Gitu, jadi dibagus-bagusin. Kenapa gitu? Menurut sumber orang dalam yang tidak kita ketahui siapa. Seru nih. Kita tidak tahu ya sumber orang dalam itu ini nih peramal. Peramal. Jadi oleh orang-orang di lingkar terdalamnya Pak Prabowo tuh dianggap sakit keras. Jadi kalau dikasih kabar yang ini takut gimana gitu, nanti Pak Prabowo gimana gitu. Pak Prabowo kan sudah sepuh, ininya sudah begini. Nah, jadi semua berita yang disampaikan kepada Pak Prabowo nanya, ini listrik gimana? 97% Pak, nyala. Nah, padahal 97% itu mati gitu. Yang matinya gitu. 97% nyala pada saat Bapak datang. Nah, gitu. Nah, iya itu. Nah, itu terus tenda-tenda dibikin yang jadi pas Pak Prabowo datang bagus gitu. Jadi laporan-laporan ini dalam konteks pejabat ini tuh harus memberikan data yang sangat optimistik di ruang publik karena itulah yang nanti disodorkan sama Pak Mayor tadi misalkan. Mayor yang tadi yang itu. Pak, ini tuh di YouTube Bapak masuk TV masuk YouTube ini ada penjelasan gitu. Nah, biar gitu. Jadi akhirnya Pak Prabowo itu sukar sekali untuk mendapatkan penjelasan yang objektif terkait dengan misalkan Pak Prabowo datang ke Aceh. Datangnya bener. Tapi soal hotelnya mendadak gini nyalain lampunya semuanya, udah itu pergi Pak Prabowo-nya pergi, listriknya mati lagi, tendanya sepanjang pas Pak perjalanan Prabowo, ada tenda. Iya, pas Pak Prabowo pergi tendanya diambil lagi gitu. Ada yang ngasih bantuannya diambil lagi ya segala rupa. Itu mah drama-drama di belakang, tapi intinya adalah gimana caranya agar Pak Prabowo itu sehat selalu. Jadi nih Tidak resah. kalau misalkan statement itu betul ya Pak Guru, ini buat teman-teman para menteri yang saya hormati, Pak Prabowo itu nggak sakit, Pak Prabowo itu tua. Tapi kalau saya bertempat Pak, mereka bikin Pak Prabowo satu orang sehat tapi 270 juta orang Indonesia jadi sakit kalau kayak gitu Pak. Gimana Pak? Level apa ya? Kita bongkar lagi nggak sih? Tapi nggak usah. Tapi intinya adalah gaya komunikasi dari pejabat kita itu bukan hanya dihasilkan karena mereka itu ingin menjilat. Ya ada yang ingin menjilat gitu ya. Banyak. Tapi selain itu kok kan mereka tuh jadi kompakan, kenapa semuanya ngomongnya kayak gini semua gitu kan? Ya karena mereka juga ingin menjaga optimisme Pak Prabowo Subianto. Jadi termasuk yang Pak Prabowo ngomong sawit itu kan ada daunnya, nah yang kayak gitu kan? Itu pasti dibisikin orang. Ya dibisikin mana ada informasi yang sedangkal itu gitu. Yang dibahas tuh pohonnya, sebenarnya yang dibahas itu adalah ekosistem bukan pohon gitu. Tapi yang satu hal konsisten dari Pak Prabowo tuh ada di video ini Pak Guru, bisa ditonton. Sekali lagi saya minta kita waspada ke depan. Karena justru di saat ini ada kecenderungan segelintir masyarakat, terutama mungkin yang punya motivasi politik, atau bahkan saya terus saja melihat ada mungkin
pihak-pihak kekuatan-kekuatan luar yang dari dulu selalu Mencoba merongrong. saya tidak mengerti, tidak suka sama Indonesia, tidak Konsisten suka dari Indonesia sebelum jadi presiden pun selalu ada kuat, hak Indonesia asing. mantap gitu. Dalam rangka ini di tengah Oke, Cut. Berhenti dulu segitu ya. Ada kutipan lain yang pengen ditampilkan nggak? Atau sepanjang jalan gini? Enggak, ini potongan-potongan dari rapat kabinet yang seluruh rapat tersebut highlightnya konyol semua. Ini salah satunya dulu. Loh gitu. Iya, nanti ada dari Menkes, dari Pak Erlangga, dari siapa lagi yang kemarin rapat pada konyol statementnya tuh, Bahlil. dari Pak Bahlil itu pasti. Ada Gibran juga. Jadi di rapat tersebut tuh banyak kutipan-kutipan konyol. Ya. Salah satunya Menteri Kesehatan mengatakan kayaknya kementerian harus ada lomba kementerian mana yang paling sehat. Cek kesehatan gratis sekarang sudah menembus angka 65 juta, Pak. Diharapkan di akhir tahun mungkin bisa menyentuh angka 70 juta. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat, Pak, penyakit yang paling banyak adalah kolesterol, hipertensi, gigi, dan diabetes, Pak. Nah, yang menyebabkan bisa meninggal itu adalah yang di kotak merah, Pak. Kolesterol, hipertensi, dan diabetes. Kami mohon arahan Bapak Presiden yang pertama, kalau boleh tahun depan dilombakan menterinya siapa yang anak buahnya paling sehat dikasih hadiah, Pak. Karena kalau enggak nanti anak buahnya pada wafat sebelum pensiun. Jadi itu ya Pak Pervina kita yang pertama kalau berkenan. Satu, Pak Erlangga terus mengatakan dia menyarankan kepada Pak Prabowo tanggal 29, 30, 31 menterinya work from anywhere. Nah, kemudian kami punya usulan Pak Presiden, karena dari Menteri Perhubungan menyiapkan diskon mulai dari tiket kereta api sampai 30%, Angkatan Laut hubungan laut Pelni sampai 20%, kemudian ASDP juga besar sampai 13%, dan pesawat itu tanggalnya dari tanggal 22 Desember sampai dengan 10 Januari Pak Presiden. Nah, libur anak-anak sekolah itu mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 3. Nah, oleh karena itu kami usulkan jumlah perjalanan selama libur pada waktu Lebaran sampai dengan 140 juta. 104 juta perjalanan, dan Desember ini diperkirakan bisa di atas 100 juta. Nah, oleh karena itu kami usulkan, karena ada tanggal 29, 30, dan 31 yang diantaranya juga diantara libur, Pak. Kami usul untuk work from anywhere and everywhere. Setuju. Karena keluarga nggak bergerak kalau orang tuanya, ayahnya nggak jalan, Pak. Jadi ini kami usulkan. Tapi work from Hambalang juga boleh, Pak. Nah, itu yang jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bebas kerja dimanapun. Karena dia ngeras. Jadi intinya pengen liburan Lucu-lucu lah ya, lucu-lucu lah ya. Kocak-kocak lah. Terus Pak Bahlil mah, kalau Pak Bahlil tuh kutipan Disalah lucunya dua adalah kali. dia ngasih data ke Pak Prabowo. Gimana datanya, Riz? Dia ngasih data bahwa kalau misalkan untuk stok BBM untuk Nataru itu sudah aman 89-80 kali. Terus itu disela sama Prabowo itu. Udah itu slide-nya yang lain aja udah. Kayak dan di situ Dia kapok kayak kapok kayak. persen Bahlil kapok. Nah, gitulah. Tahun depan, Bapak Presiden dengan beroperasinya RDMP Balikpapan menambah kurang lebih sekitar 100.000 lebih barel per day untuk solar, maka kita bisa juga umumkan sekalipun belum kita dorong ke B50, itu kita sudah surplus untuk solar. Jadi mulai tahun depan Indonesia tidak lagi melakukan impor solar. Karena antara konsumsi dan produksi kita udah cukup. Kita lagi berpikir, kalau memang kita mau dorong ke B50, maka jumlah solar yang surplus kurang lebih sekitar 4 juta ton, itu kita akan konversi untuk membuat produk aftur. Sehingga di 2026, insya Allah solar kita sudah clear, afturnya juga bisa kita produksi dalam negeri. Sementara untuk bensin, kita masih tetap impor,
Dan karena itu kami menyarankan agar program etanol itu bisa kita jalankan dan bisa kita produksi 2027. Yang kedua, Pak Presiden, kami laporkan tentang subsidi di 2000. Slide-nya sudah selesai, nggak usah dipasang terus ya. Slide-nya sudah selesai kan? Slide yang Ya, ini. sudah Pak Presiden. Saya izin lapor berikut. Mana aslopnya itu? Ya. Slide berikut bicara tentang subsidi listrik, Pak Presiden. Oke. Ya, yang pertama dulu gini ya, bahwa Pak Prabowo itu ngelihat ada orang luar yang benci banget sama Indonesia. Kenapa ya? Saya heran gitu ya. Nah, pertama itu tuh adalah gaya yang paling lumrah dari pemimpin yang panik. Jadi gini, ini juga sudah sering kita bahas ya. Jadi gimana caranya menyatukan Briges sama EKTC? Suruh nonton Persib. Mereka bersatu. Ya. Nah, yang digeruduk siapa? The Jack. Gimana caranya menyatukan Viking dan The Jack? Suruh nonton Timnas. Mereka akan berseragam yang sama, Garuda di dadaku. Kayak gitu. Nah, jadi kalau Indonesia chaos, kacau, tidak percaya pada pemerintah, gimana? Sodorkan pihak lain sebagai public enemy. Di zaman Pak Karno tuh sering ngomong revolusi belum selesai. Ada neokolonialisme dan imperialisme yang menghancurkan ekonomi kita dan lain sebagainya. Ya sebenarnya pernyataan itu setengah benar setengah salah. Setengah benar itu adalah semua negara di seluruh dunia hidup dalam konteks persaingan. Dan karena hidup dalam konteks persaingan, memang banyak negara yang tidak suka kalau kita maju. Kita juga bangsa Indonesia banyak yang nggak suka kalau Kamboja maju. Misalkan gitu ya. Banyak orang Indonesia yang nggak suka kalau India maju gitu. Nah dalam konteks itu benar ada pihak lain yang tidak suka. Tapi yang memutuskan apakah kita chaos atau tidak itu sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu. Sama seperti kalau kita main bola, musuh lawan tuh berharap 100% kita kalah. Gak pernah musuh kita tuh berharap kita menang tuh gak mungkin. Tapi kita tuh gak bisa jadi alasan. Kita sekarang sedang melawan musuh yang musuh itu berharap kita kalah. Saya heran kenapa musuh itu tuh selalu berharap kita tuh kalah. Gak bisa Pak, gak bisa Bapak ngomong kayak gitu. Emang relasi kita itu adalah relasi kompetisi, relasi persaingan. Pikirin. Kalau Cina melihat Indonesia maju, pangsa pasar mereka tuh berkurang. Mereka tuh akan digeder untuk bekerja lebih keras lagi. Makanya Cina gak mau Indonesia maju. Sesimpel itu. Amerika gak mau kita maju. Negara-negara maju tidak mau negara berkembang tuh maju. Tapi bukan berarti mereka tuh lantas disalahkan atas harapan cita-cita mereka untuk menjatuhkan kita. Yang gak bisa. Nah, ini adalah narasi yang umum yang biasa digelontorkan oleh para politisi-politisi yang memang lagi dibenci, lagi gagal dalam memerintah, dan biasanya pemimpinnya itu diktator. Pemerintah yang diktator itu sering mendemonstrasikan, itu karakteristiknya. Makanya misalkan kemarin ada parade militer Cina dan parade militer Amerika sok dibanding-bandingkan gitu ya. Ya nggak bisa dibandingin, karena orang Amerika Serikat nggak akan bisa parade sebagus Cina. Nggak bisa. Karena apa? Karena mereka demokratis. Negara demokratis itu nggak terbiasa dengan parade. Nah, Cina, diktator itu yang paling dikedepankan apa? Disiplinnya. Jadi harus terlihat disiplin, gerakan yang pas, apa segala rupa itu. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo itu menunjukkan sikap yang sangat demonstratif. Ada orang yang gini, ya ada Pak, dari dulu juga ada, tapi kenapa harus didemonstrasikan kayak gitu? Itu karena kepanikan. Ya, faktor ketiga yang terakhir, ya karena beliau adalah seorang patriot gitu. Jadi seorang yang tentara itu dilatih untuk curiga dan hati-hati banget pada pihak lain. Tentara tuh dilatih untuk gampang bangun, gampang paranoid, gampang bergerak cepat, ya untuk bisa mengamankan diri dan negara. Itu tentara atau
polisi juga ngerasain hal yang sama kayak paranoid, gampang takut atau waspada gitu? Iya, polisi dan tentara dan semua pihak yang berhak untuk memegang senjata dilatih untuk begitu gitu. Ya karena untuk pertahanan kan. Kalau misalkan dirimu tidur ngerek gitu, Mm-mm. tiba-tiba ditodong dan ditembak kan mati. Tapi kalau tentara tidur ngerek gitu, pas pistol dicabut tuh mereka langsung nyadar kan. Nah, mereka tuh dilatih seperti itu. Pak Prabowo juga dilatih seperti itu. Makanya Pak Prabowo itu gampang sekali untuk pihak lain ada yang itu bentuk kewaspadaan. Selain juga 2 masalah sebelumnya. Saya mau ngarah ke ini. Semenjak Pak Prabowo jadi presiden kan banyak sekali posisi-posisi menteri, entah di pemerintahan bahkan di MBG pun banyak tuh tentara. Apakah mungkin kalau misalkan one day negara pemimpin kita tuh adalah yang dari instansi lain, misalkan polisi, apakah kemungkinan terjadi hal yang sama di lingkarannya juga bakal brigjen polisi kah yang isinya? Kayak RUU TNI deh, RUU TNI disahkan, RUU Polri enggak. Iya pas, jadi gini, polisi itu berjaya pas zaman Pak Joko. Sedangkan Pak Prabowo itu emang latarnya tentara, jadi yang kuat jadi tentara. Jadi sebenarnya di antara kelompok-kelompok bersenjata, di antara dinas-dinas bersenjata di Indonesia, itu juga ada hubungan yang kuat, ada relasi yang besar dengan para pemimpinnya. Yang simpel, NU, Nahdlatul Ulama gitu ya. Siapa nih ketua PBNU-nya? Ya yang cocok dengan Presiden Republik Indonesia. Dicocokin kayak gitu. Nah, sekarang Pak Joko sipil kan? Tapi dia butuh dukungan dari kalangan bersenjata kan? Nah, jadi dekatnya sama polisi. Pak SBY sama tentara. Ibu Mega sama polisi juga. Nah, kayak gitulah. Di zaman Ibu Megawati, di zaman Pak Jokowi itu kan Pak polisinya kuat-kuat, bagus-bagus, signifikan perannya. Nah, pas zaman Pak Prabowo, karena Pak Prabowo latarnya adalah tentara, ya dekatnya dengan tentara. Gak harus, kita melihat dari kacamata yang negatif dan kacamata yang positif lah ya. Dalam kacamata yang positif, kenapa milih tentara? Karena Pak Prabowo dibesarkan sebagai tentara dan jaringan terdalam, ring terdalam Pak Prabowo itu tentara semua. Yang dia kenal tentara semua dari yang awal. Dia kenal. Ya kan misalkan ya, dirimu nanti satu hari nanti jadi stand up comedian yang paling terkemuka, kemudian jadi artis gitu. Ya ring terdalamnya adalah stand up comedian, bukan pesulap. Iya kan, bukan pesulap. Nah, Pak Deddy Kobisa ya ring terdalam awalnya ya para pesulap, tapi nanti kedepannya jadi apa gitu kan. Nah, jadi Pak Prabowo juga karena latarnya itu adalah tentara, ya ring terdalam beliau itu tentara semua. Jadi dalam hal ini baru positif ya, belum ke negatifnya. Dalam hal ini Pak Prabowo tuh berpikir siapa yang paling bisa saya percaya adalah orang yang paling dekat dengan saya. Saya ingin aktivitas ini di lembaga ini tuh harus baik. Ya saya serahkan kepada orang yang paling mungkin bisa saya percaya, yaitu tentara gitu. Pak Bahlil bukan tentara, berarti nggak bisa dipercaya. Itu beda. Enggak. Pak Bahlil. Nah tapi sekali lagi di tentara kita juga banyak faksi-faksi kan. Jadi ada suka tidak suka, ada pejabat, ada persaingan para jenderal. Di atas pasti sih di segala hal. Yang atas tuh polemik, yang bawah-bawah tuh aduh udah bawah-bawah doang. Nah kayak kemarin nih salah satu orang dalam gitu ya. Banyak Anda orang dalamnya di segala bidang. Dia tuh bercerita si orang dalamnya tuh. Nelpon. Pak Guru, tolonglah bantu kami. Apa? Ini nama baik tentara tuh kok jadi keseret jadi yang jelek-jelek nih. Kami tuh gak ngerti politik, Pak. Kami tuh gak ngerti sama pergolakan yang terjadi di atas sana. Kami tuh tentara, dilatih ya sebagai tentara. Kami gak ngerti sama kekacauan ini yang tiba-tiba kenapa tentara yang dituding mau kudeta lah, mau darurat militer lah. Tolong nama baik kami tuh bikin konten yang kayak gitu. Gak lama setelah itu ada tentara lain yang ngomong, ya kita memang harus darurat militer kayaknya. Kita harus
kita tuh harus punya pemimpin yang kuat, yang solid. Tuh lihat Cina bisa maju tuh karena apa? Bukan karena demokrasi, tapi karena pemimpin yang solid, yang kuat. Nah, dua tentara berbeda, yang satu mengakui bahwa kita harus darurat militer, yang satu lagi mengatakan mana ada tentara pengen darurat militer gitu. Dua-duanya itu berasal dari instansi yang sama gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya ini tuh bukan berasal dari pimpinan mereka, bukan berasal dari kebijakan kelembagaan mereka, bukan keinginan itu, tapi orang per orang, oknum per oknum, ada yang pengen A, ada yang pengen B. Ada lagi si tentara ngomong sama saya teh. Saya teh nanya, Pak, kenapa tentara itu sebenarnya mengabdi kepada siapa? Saya teh marah. Mengabdi itu kepada siapa? Ada tentara yang mengabdi kepada negara, tapi banyak banget tentara yang mengabdinya kepada cukong-cukong Cina. Jadi jenderalnya sendiri, dia bilang, jenderalnya sendiri pas lewat di depan dia, cuek, cuma dibukain pintu mobil. Tapi pas Cina yang lewat, wah karpet merah apa segala rupa, ada yang gitu. Nah, jadi maksudnya dalam hal ini tuh kita tuh gak bisa satu instansi atau satu lembaga punya ini yang sama gitu. Ya, nah jadi ketika ada yang ngomong ke Pak Prabowo begini begitu dan sebagainya, ada yang idealis, ada yang ngaco, ada yang oportunis, ada yang ingin cari untung sendiri dan sebagainya. Nah, kita tuh gak tahu bagian terdalam dari ring Pak Prabowo itu tuh, yang dikasih jabatan ini itu tuh, yang baik atau yang enggak gitu. Kayak BNPB, itu tentara kan? Yang sekarang banyak melakukan, itu tentara bukan sih? BNPB itu ini bencana? Ya. Coba itu, yang sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Oh iya betul, yang Iya. kemarin bilang Baik-baik saja. hanya Baik-baik saja. mencekam di. Itu tentara bukan? Yang ngomongnya mah itu ketua BNPB. Siapa itu? Ketua BNPB. PB. Ya? Tuh. Oh iya. Ya itu. Nah, apakah semua tentara begitu dan apakah disuruhnya begitu? Tidak. Jadi Pak Prabowo tuh pokoknya yang saya percaya tuh siapa ya? Ya pokoknya ring tentaranya gitu. Apakah dia ngaco atau saya mohon maaf ya, ketua Bapak itu tuh kan ngaco. Wah, ngelawan. Itu kan ngaco, dalam perkataan itu tuh ngaco banget gitu. Kenapa? Ya tapi karena Pak Prabowo tuh mikirnya ya yang paling mungkin bisa saya percaya dan saya ada di ring situ ya itu, siapa lagi gitu. Dan itu juga yang kemarin Pak Guru upload video yang soal yang dibunuh gara-gara ngeberitain soal hutan itu. Itu juga kan di pemberitaannya banyak kan backingnya tentara. Iya. Setelah sekian lama tidak ada buku, tiba-tiba jadi ada buku lagi. Ini kan Pak Padli John itu bikin, sekarang sudah keluar bukunya. Nah, saya tuh sebenarnya tidak termasuk orang yang menentang kebijakan Pak Fadli John. Saya menentang tuh pada terlalu cepat. Oh, buku yang pembaharuan sejarah itu. Iya, terlalu cepat risetnya, terlalu dangkal bagi saya. Ya seharusnya sama seperti kita dulu diskusi sama Pak Anhar. Beliau itu kan minta waktu tuh 2 tahun lah minimal banget gitu. Hanya untuk ngeditnya 2 tahun gitu. Namanya juga versi sejarah nasional gitu. Masa cuma 6 bulan langsung jadi gitu. Nah, tapi kan saya tuh menyangkalnya itu hanya pada bagian itu. Tetapi kalau soal bahwa sejarah kita harus terus-terusan diperbarui, itu ya memang sudah menjadi keniscayaan, menjadi sebuah keharusan. Tapi ketika Baraya masih bingung soal sejarah tuh emang berubah-ubah kayak gitu ya, emang bisa direvisi. Nah ini silakan nonton bukunya. Nah buku teman saya. Nah, Dan kayaknya ini untuk pertama kalinya saya mendengar Guru Gembul merekomendasikan sebuah buku. oh iya. Iya. Karena Iya nggak? Iya, baru pertama. oh gitu ya. Iya. Karena biasanya buku saya, kalau saya malu untuk ngomong buku saya sendiri gitu. Masa muji-muji buku Enggak, saya bahkan sendiri? kalau misalkan ada orang nanya rekomendasiin buku dong Pak Guru. Oh, ya kalau ada orang yang random nanyain buku, emang nggak bisa dijawab. Soalnya saya nggak tahu siapa dia, kesukaannya apa. Jadi orang yang suka baca buku Harry Potter, kemudian disuruh baca buku Conan, ya kayaknya sih gitu. Kalaupun dia mau baca, nggak recommended gitu.
Nah, berarti kalau misalkan orang yang Kalau baca ini mah buku ini rekomendasinya untuk orang-orang seperti apa? konteksnya adalah yang bingung soal sejarah kok dirubah-rubah. Nah ini bacanya ini gitu. Oh, ini yang nulis temanmu. Walaupun saya juga harus kritik Mamang ini nih, Kenapa? karena pemilihan diksinya Terlalu rumit. eh Tidak dipahami orang awam. iya, beliau tuh dari dulu emang kolektor kata-kata yang ini gitu. Kata-kata yang dalam tanda kutip langitan gitu. Tapi karena ini tuh emang referensinya banyak yang dari luar, dan kosakata luar itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu menjadi sangat rumit gitu. Jadi ya wajar juga kalau Akang ini tuh bikin apa ya? Bikin kalimat-kalimat atau kata-katanya tuh adalah yang rumit gitu, yang kurang dikenal masyarakat gitu. Tapi ya akhirnya kalau masyarakat baca ini apa sih maksudnya gitu. Kayak gitulah kurang lebih. Sok kita baca. Saya nanti. Oh, nanti. saya tidak. Iya, gitulah. Oke lah, Pak Guru, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.